Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Umat Islam semakin menyebar kemana-mana. Kekuatan umat Islam semakin dikenal oleh dunia. Umat Islam tumbuh membesar menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Qadisiyah yang termasuk kota besar di Persia saat ini merupakan wilayah Iran dan Irak, berhasil ditaklukkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah salah satu dari 10 sahabat yang ketika masa hidupnya sudah dijamin masuk surga. Sa'ad beberapa waktu lamanya menjadi pemimpin di wilayah Qadisiyah. Setelah itu, Umar memerintahkan Sa'ad supaya mengirimkan sahabat Nahdhah bin Muawiyah untuk menaklukkan wilayah Hulwan yang masih termasuk wilayah Persia yang lainnya. Dengan berbekal 300 tentara berkuda dan persenjataan yang seadanya, Nahdhah melakukan pengepungan kota Hulwan. Penduduk kota itu kemudian akhirnya menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Setelah penaklukan itu, Nahdhah dan pasukannya kemudian kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan juga ghanimah yang sangat banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan. Waktu itu sudah masuk waktu sholat. Kemudian Nahdhah berdiri untuk melantunkan azan. Namun anehnya, di sela-sela jawaban azan dari para anggota pasukan Nahdhah, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azan itu. Ke-300 pasukan yang hadir mendengar jawaban itu dengan sangat jelas. Ketika Nahdhah melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, "Engkau telah mengagungkan Zat yang Maha Besar, wahai Nahdhah. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah." Terdengar lagi suara jawaban dari atas gunung. Itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nahdhah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar lagi jawaban dari atas gunung. Wahai Nahdhah, Nabi Muhammad adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Terdengar lagi suara jawaban dari atas gunung. Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakan sholat secara istiqomah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Terdengar suara jawaban dari atas gunung. Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itu adalah iman bagi umat Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terdengar lagi suara jawaban, "Kamu benar-benar ikhlas, wahai Nahdhah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Setelah selesai azan, para sahabat tercekam ketakutan oleh suara tersebut. Walaupun perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nahdhah sebagai pemimpin rombongan itu berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah kamu malaikat, jin, atau hamba Allah yang lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu, tunjukkanlah rupamu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Umar bin Khattab." Suasana mencekam. Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua. Rambut dan jenggotnya sudah sangat panjang, berwarna putih. Ia memakai pakaian bulu yang sangat sederhana. Kemudian orang tua itu berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nahdhah dan kawan-kawannya kemudian menjawab salam itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang tua itu kemudian berkata, perkenalkanlah, aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid, sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa supaya panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit. Mendengar jawaban itu, Nahdoh dan kawan-kawannya terheran-heran. Kalau melihat dari bentuknya yang begitu tua, bisa jadi ucapannya memang benar. Akan tetapi tampak sekali bahwa orang tua itu masih sangat kokoh, sangat kuat di balik penampilan ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kelelahan ataupun tanda-tanda bahwa ia tengah mengidap suatu penyakit yang sangat akut dan penyakit parah. Orang tua itu kemudian berkata lagi, wahai sahabat-sahabatku, karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikan salamku kepadanya. Sampaikanlah ucapan ini kepadanya. Kemudian Zarnab berkata lagi, wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Sampaikan kepada umat Muhammad, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan ini, hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Hal-hal ini merupakan tanda-tanda makin dekatnya hari kiamat. Jangan sampai kita terjatuh dan terperangkap di dalamnya. Tanda-tanda itu adalah, pertama, jika laki-laki senang dengan laki-laki dan wanita senang dengan wanita. Maksudnya adalah bersikap homoseksual atau lesbian, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, atau orang memakai nasab palsu demi kepentingannya sendiri. Yang ketiga, jika orang tua tidak menyayangi orang muda dan orang-orang muda tidak mau menghormati yang tua. 4. Jika orang-orang telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 5. Jika orang-orang yang pandai, para ulama, belajar dan mengajarkan ilmunya semata-mata untuk mencari kekayaan dunia semata. Yang keenam, hujan turun di musim kemarau dan kemarau memanjang hingga di musim hujan. Yang ketujuh, anak-anak menjengkelkan orang tua, bersikap kurang ajar, dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik atau berakhlakul karimah. Yang kedelapan, orang berlomba-lomba mendirikan bangunan dan rumah. 9. Orang lebih senang mengikuti hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agama demi keuntungan duniawi semata. Ke-10, menganggap ringan masalah pembunuhan. Orang mudah sekali membunuh dan menjual hukum demi kepentingan pribadinya sendiri. Ke-11, orang senang memutuskan silaturahmi. Yang ke-12, orang senang membangun menara dan membangun bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Ke-13, menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran, memperindah masjid-masjid, akan tetapi hati mereka tidak terpaut kepada Al-Quran, hati mereka tidak terpaut kepada masjid. 14. Suap menyuap dan riba menyebar kemana-mana. 15. Orang senang untuk dipuji-puji. Para wanitanya, para kaum wanita bepergian kemana-mana dengan berkendaraan sendiri. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh Zarnab. Setelah menyampaikan pesan itu, Zarnab bin Bar'ala mengucapkan salam. Ia kemudian berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang. Dalam sekejap saja, Zarnab hilang dari pandangan mata para pasukan. Setelah menunaikan sholat, Nahdoh dan pasukannya segera kembali ke Qadisiyah. Nahdoh menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pimpinannya sendiri. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan dan nasihat yang diberikan oleh Zarnab. Pesan itu sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya
mereka tinggal di bawah pegunungan itu. Mereka mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah di sana. Azan disuarakan dengan sangat keras, termasuk oleh Nahdhah. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Nahdhah sebelumnya. Usaha yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sia-sia. Seandainya saja peristiwa yang diceritakan oleh Nahdhah itu tidak dialami juga oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikutinya, pastilah Nahdhah dianggap hanya berbohong saja atau tengah berhalusinasi. Akan tetapi faktanya 300 orang pasukan itu sama-sama mendengar, sama-sama melihat peristiwa yang juga dialami oleh Nahdhah. Mungkin saja peristiwa itu adalah kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah kepada Nahdhah, sehingga seorang sahabat yang sudah dijamin surga yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa mencontohnya, tidak bisa mendapatkannya. Memang itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keutamaan ataupun kekhususan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walau mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, kita janganlah cepat-cepat, janganlah tergesa-gesa menyimpulkan bahwa cerita-cerita aneh yang dialami oleh orang-orang sekitar kita adalah cerita tahayul. Bisa saja orang itu mendapatkan peristiwa luar biasa yang sengaja Allah bukakan untuknya, sengaja Allah buka mata hatinya untuk melihat sesuatu yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera orang-orang yang lainnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di dunia ini mungkin hanya 10% saja hal yang rasional, hal yang bisa dibuktikan dengan fakta, hal yang realistis bisa dialami oleh semua orang. Sedangkan sisanya yang 90% adalah hal-hal yang gaib, yang banyak sekali kita tidak tahu, yang hanya diberitahukan oleh Allah kepada segelintir orang saja. Maka sahabat-sahabatku semua, tiadalah artinya kesombongan yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam hati kita. Karena dengan sekali pembuktian dari Allah, semuanya akan buyar, semuanya akan rungkat begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu bukti keimanan kita adalah iman terhadap hal-hal yang gaib. Sayang sekali, kita hanya diberitahu sedikit sekali tentang hal-hal itu. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.